Selamat kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-377. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-377 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham SMBR, SMGR, LPKR, Inco, Sido, dan saham TBIG. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita kembali melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks hari ini kembali meyakinkan naik 1,02%. Indeks minggu ini naik kayak roller coaster ya. Hari ini hijau, besok merah, lusa hijau, lusa berikutnya lagi merah, terus berikutnya lagi hijau. Jadi naik turun gitu ya indeksnya. Dan yang menjadi menarik memang adalah transaksi beberapa waktu terakhir ini memang cukup tinggi sekali. Kemarin sampai belasan triliun lah, 18-19 triliun, hari ini masih 15,6 triliun. Normalnya itu ESG berada di 10-11 triliun transaksi, itu sudah besar sekali. Kemarin sepi-sepinya di 7-8 triliun, tapi sekarang semakin ramai lagi, dan ramainya ini juga diikuti dengan net foreign buy itu masih 2,4 triliun. Ini kalau kita tarik dalam bulan ini aja ya, ini baru 1 minggu, itu net foreign buy-nya sudah 10,6 triliun ya. Atau kalau misalkan kita lihat lagi, perhatikan detail ya, beberapa hari terakhir itu memang kalau teman-teman nonton videonya itu juga jelas terlihat bahwa asing itu akumulasinya masih masif sekali. Apakah ini prepare untuk Windows dressing? Bisa jadi iya, tapi tidak mungkin semudah itu. Ini prediksi saya, tidak mungkin semudah itu net foreign buy sebesar ini dan dia langsung beneran bisa stabil sampai Windows dressing. Sepertinya belum ya. Pasti nanti akan ada satu momentum di mana ya kita akan diobok-obok lagi. Untuk ibaratnya yang tidak kuat kamu minggir, yang kuat silakan bergabung bersama pesta kami di saat akhir di Desember. Nah, ini yang harus kita cermati bareng. Jadi jangan sampai ketika lagi rilis seperti ini kita belum sempat ambil momentum, kita ketinggalan, terus kita nafsu atau maksa untuk ambil. Nah, ini takutnya jadi sebuah bukan kesalahan sebenarnya, tapi sebuah langkah yang tidak begitu bagus. Lebih baik kita sabar, kita menunggu untuk koreksi dulu, koreksi yang cukup dalam. Mungkin bisa di 6.200, 6.300, mungkin kita bisa ambil momentum buy di sana ya, waktu indeks turun ke level tersebut. Tapi kalau memaksa untuk beli di harga saat ini memang titik kecenderungan resikonya itu lebih tinggi. Nah, ini akan kembali lagi kepada masing-masing, apakah melihat sebuah emiten itu sudah menarik atau memang masih sudah ibaratnya itu sudah sampai ke peaknya, sudah sampai ke puncak resistennya sehingga potensi koreksi itu terbuka lebar. Jadi tetap lihat emiten, pilihlah yang mungkin belum rally. Di grup Joran juga kita informasikan salah satu sektornya yaitu di perkapalan itu atau transportasi yang berhubungan dengan komoditas itu juga menjadi salah satu primadona karena turunan dari kenaikan komoditas itu. Batu bara yang naik tinggi, CPO yang naik tinggi itu akan berdampak pada mereka yang mengangkut barang-barang ini pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, emiten-emiten seperti MBSS, Soci, PSSI, kemudian SMDR, Bull, itu mereka juga masuk dalam sektor yang mana pekerjaannya adalah mengangkut barang-barang itu tadi. Nah, mereka pasti juga akan terkena imbas dari kenaikan harga itu. Kenapa? Karena dengan kenaikan harga komoditas coal, CPO itu membuat aktivitas tambang dari masing-masing perusahaan tambang itu atau perusahaan perkebunan itu tinggi. Nah, ketika aktivitas itu lebih tinggi dari biasanya, tentu membutuhkan jasa pengangkutan yang mungkin jauh lebih banyak ya, baik dari segi kuantitinya ya, jumlah yang diangkutnya lebih banyak, atau juga semakin sering ya, bolak-baliknya juga lebih tinggi. Jadi tinggal dilihat nih mana perusahaan jasa transportasi yang mungkin masih memiliki valuasi yang bagus, yang murah, yang bisa kita ambil untuk dibeli ya. Jadi itu juga bagus nih. Saya kasih satu highlight bocoran juga untuk teman-teman biar juga bantu riset sendiri.
Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Semen Batu Raja, di mana saham SMBR ditutup naik tipis 0,69% di harga 720, di mana SMBR ini kalau teman-teman perhatikan setelah dia sempat naik tinggi rally, ya kita coba gambar. Setelah dia sempat rally, kemudian dia turun koreksi, dan koreksi itu sudah tidak mampu mempertahankan area pentingnya di 760, jebol, yang artinya bahwa lebih baik kita sabar menunggu dia koreksi lagi sampai 605, baru kita ambil posisi untuk buy 605, 615 lah, kalau memang dia kasih kesempatan kita ke sana. Tapi kalau malah dia langsung bisa naik lagi, rebound, dan bisa breakout di 760, ya sudah, kita buy on breakout lagi. Jadi tinggal lihat situasi dan kondisi. Kalau dia mampu breakout, ya buy on breakout, target ke 820. Tapi kalau dia tidak mampu breakout, ya lebih baik sabar, tunggu di 605 sampai dengan 615. Kemudian dari broker summary, memang di sini secara volume masih belum bagus, tapi secara structure ini bagus sekali. Jadi kita coba sabar lagi. Semoga dengan structure yang sama, tapi di hari Senin volumenya lebih bagus, maka SMBR bisa layak dimasukkan ke dalam watchlist. Tergantung nanti nih, beneran bisa breakout, ya kita buy on breakout. Kalau gagal breakout, ya lebih baik kita tunggu antri lagi di level PBL ya, 605 sampai dengan 615. Kemudian berikutnya kita punya saham Semen Indonesia dengan kode emiten SMGR, di mana saham SMGR ini setelah mengalami penurunan, coba naik, turun lagi, coba naik, tidak mampu, turun lagi, dan penurunan ini sepertinya masih akan terus berlanjut dengan level support terkuatnya di 7.800. Nah, ini kalau misalkan kita dikasih kesempatan, dia turun tapi kuat bertahan di area sini, ya bisa dipertimbangkan buy nih. 7.800 sampai dengan 7.850. Ini bisa dicoba beli karena ini adalah area support terkuat. Semoga kita bisa dapat di area tersebut. Misalkan dapat, maka prepare cut loss-nya kurang lebih di 7.750. Kemudian target kenaikan adalah menuju ke 8.800 sampai dengan 9.600. Ini bisa dipakai sebagai target taking profit buat teman-teman. Jadi kalau misalkan dia ternyata bisa turun mendekati area 7.800, maka bisa dipertimbangkan buy. Yang penting bisa bertahan di atas itu. Jebol di bawah itu prepare cut loss di sekitaran 7.750. Kemudian kalau bisa bertahan, maka potensi upside-nya bisa sampai ke 8.800 sampai dengan 9.600. Kalau diperhatikan dari sisi broker summary, memang di sini masih belum menarik ya, masih ada tekanan yang cukup kuat, strukturnya juga masih belum bagus ya, sehingga kita ini bersabar nih, semoga dia turun lagi, tapi penurunannya itu mentok di 7.800-an. Mungkin 7.800, 7.900 lah paling lebarnya itu 7.900 lah. Kalau memang bisa dapat ya sudah, kita ambil buy di sana ya. Lebih baik kita sabar sedikit, semoga kita dikasih di harga 7.800. Turun di bawah itu lebih baik kita cut loss dulu kalau sudah punya barang. Kalau memang opening langsung dibanting di bawah 7.800, ya lebih baik wait and see. Kita hanya mau membeli kalau memang masih berada minimal sama dengan atau di atas 7.800. Kemudian berikutnya kita punya saham Lipo Karawaci dengan kode emiten LPKR, di mana hari ini LPKR ditutup minus 1,88% di harga 157. LPKR sempat naik tinggi sekali di 166. Namun sayang closingnya ternyata gagal mempertahankan area pentingnya. Ini sudah kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali dia mencoba untuk menembus area resisten terkuatnya di 166 ya. Sudah 11 kali menembus resisten di 166, namun sayang tidak pernah bisa mempertahankan level tersebut ya. Dia tembus tapi turun lagi, dia tembus tapi turun lagi, dia tembus berarti turun lagi. Untuk sekian kali ini dia seperti itu. Yang mana artinya bahwa itu sangat kuat sekali nih. Kalau beneran tembus dan bisa bertahan, itu potensi rally-nya tinggi sekali. Tapi kalau gagal bertahan, ya peluang besar dia akan kembali dulu nih, mencari momentum kekuatan atau mencari pijakan biar dapat tenaga yang kuat, bisa tembus lagi. Nah, next penurunannya itu adalah menuju ke area PBL ya, di sekitaran 146. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat LPKR belum mampu melewati 166, ya lebih baik sabar menunggu di sekitaran area 146 sampai dengan 148. Kalau memang bisa turun kuat bertahan di atas 146, ya bisa dipertimbangkan buy area di sini. Batasi ke atas kurang lebih di
142. Dengan target kenaikan adalah ke 166 sampai dengan 178. Ini asumsi kalau dia turun, teman-teman ambil di sini ya jualnya 166, 178. Tapi kalau dia asumsinya breakout dari 166 ya jualnya di 178. Kemudian kalau diperhatikan dari sisi broker summary, memang ini tekanan jualnya tinggi sekali dan secara structure juga masih belum bagus, sehingga kita coba siapa tahu bisa dapat level antrian di 146 sampai dengan 148. Jadi kunci pentingnya di level tersebut. Kemudian berikutnya kita punya saham Inco VL Indonesia, di mana saham ini ditutup naik 1,47% di harga 4830. Saham VL ini setelah turun cukup dalam sekali, setelah itu sekali naik, setelah itu dia mulai konsolidasi dan mencoba untuk kembali naik lagi ya. Ini bentuk chartnya, dan ini kalau bisa tembus tadi di sini, maka potensi kenaikan itu masih memungkinkan ya, masih memungkinkan bisa kejar di level ini. Tapi sayang closingnya tidak sampai di seperti tadi, sempat 4.910, namun closingnya cuma di 4830. Maka indikator masih menunjukkan ini berada dalam high risk, karena level PBH di 4.900, maka ini cukup rawan. Kalau memang dia bisa tembus 4.900, maka ini potensi buy itu menarik ya, karena tadi juga sempat tembus tapi gagal. Maka kalau memang beneran bisa tembus 4.900, bisa coba beli ya, 4.900, 4.910. Ini kita bisa pakai area belinya, batasi cut loss di bawah 4.900 ya, bisa pasang di 4860 atau 4870 dengan target kenaikan ke 5325. Ini opsinya kalau misalkan dia bisa breakout lagi nih di atas 4.900. Kalau ternyata dia tidak mampu melewati ini, lebih baik kita sabar, menunggu lagi di sekitaran area PBL di 4470 sampai dengan 4.500. Jadi tergantung nih opsi mana yang teman-teman lihat lebih menarik di hari Senin nantinya. Bisa breakout kah atau malah dia koreksi? Kalau misalkan koreksinya juga teman-teman merasa di 4470 sampai dengan 4500 terlalu jauh juga, maka dia bisa dipakai nih, ada di 4760. Ini juga ada level gold line. Teman-teman bisa pakai sebagai titik entry juga. Jadi tidak usah terpaku juga dengan level PBL karena terlalu jauh. Jadi kalau misalkan dia turun dan mentok di sekitar 4760 juga bisa diambil posisi buy di situ. Jebol di bawah 4760 juga bisa prepare untuk cut loss dulu. Nah, target kenaikan sama. Kalau misalkan dia belinya di sini ya target kenaikan ke 4.900 sampai dengan 5325. Kalau diperhatikan dari sisi broker summary, memang dari sisinya volumenya bagus, menarik. Kemudian strukturnya memang ini masih belum ya, tapi secara volume ini bagus, maka masih memungkinkan potensi kenaikan itu ada di saham Inco. Jadi masukin ke watchlist saja. Kalau memang breakout 4.900, maka bisa kita ambil momentum posisi beli di saham ini. Kemudian berikutnya kita punya saham industri jamu dan farmasi Sido muncul dengan kode emiten Sido, di mana saham Sido ini ditutup naik 0,64% di harga 775. Saham Sido ini sempat turun tadi pagi opening di 760, namun tiba-tiba closing ditarik ke 775, dan closingnya ini bagus sekali karena closingnya tepat berada di atas PBL, satu tick di atas PBL. Nah ini menarik, maka memungkinkan potensi kenaikan itu masih terus berlanjut sampai ke level PBH di 800. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka silakan beli selama dia masih bertahan di atas 770 dengan range buy di 770 sampai dengan 780. Bisa dipakai sebagai area belinya, batasi cut loss di 750. Di bawah 750 kita cut loss dengan target kenaikan ke 800 sampai dengan 810. Akan tetapi kalau misalkan opening dia langsung dibanting di bawah 770, kita wait and see. Kita jangan masuk. Kita hanya akan masuk kalau memang masih bisa bertahan minimal sama dengan 770. Memang bisa bertahan, ya sudah kita ambil di range buy tadi. Kalau tidak mampu bertahan, ya lebih baik kita wait and see. Kita sabar menunggu lagi sampai dia bisa naik di atas level PBL-nya tersebut. Kalau dari broker summary, maka secara volume ini kurang menarik, tapi secara structure ini bagus sekali. Jadi kita besok lihat Senin, semoga volumenya lebih bagus dan bisa terus mengalami kenaikan lagi dengan target sampai ke 800.
Dan kita sampai ke saham terakhir, yaitu saham Tower Bersama Infrastructure dengan kode emiten TBIG, di mana saham TBIG ditutup naik 2,1% di harga 2.910, di mana TBIG ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena dia setelah dibanting cukup kasar, dia sedang berjuang untuk menembus area PBL di 2930 nih. Ini tadi sempat tembus, tapi sayang closingnya tidak mampu bertahan di atas 2930. Dan ini layak dimasukkan ke dalam watchlist kalau memang dia bisa breakout, beneran lagi coba bisa breakout 2930, maka bisa dicoba buy di sana nih. 2930 sampai dengan 2940 bisa dipertimbangkan buy, cut loss di bawah 2900, target kenaikan ke 3180 sampai dengan 3260. Tapi kalau selama dia belum melewati 2930, kita jangan masuk ya. Kita lebih baik wait and see. Tapi kalau memang bisa tembus 2930, kita bisa pertimbangkan buy. Nah, apakah bandermologinya bagus untuk dijadikan acuan juga agar bisa beli? Dan kalau kita perhatikan, memang di sini secara volume masih belum terlalu menarik, tapi secara structure ini sudah mulai terlihat menarik. Semoga hari Senin structure-nya lebih bagus, volumenya lebih bagus lagi, maka ini bisa layak kita punya keyakinan memadai yang tinggi untuk bisa kita masuk ke TBG, dengan catatan adalah kalau memang bisa breakout ya, bisa breakout 2930. Kalau memang belum, ya lebih baik kita wait and see. Tapi kalau memang bisa melewati 2930, maka itu bisa dipertimbangkan untuk dibeli saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 377 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.